Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor monyet liar melukai 2 bocah saat berkeliaran di permukiman warga di Depok. Presiden Joko Widodo panen padi di lahan seluas 760 hektar di Subang. Puluhan pelajar SMP menangis usai tertangkap dalam razia balap liar di Garut. Puluhan warga di Kabupaten Pangandaran, krisis air bersih hingga 4 bulan terakhir membuat mereka harus ekstra menghemat air, bahkan sampai jarang mandi. Kegembiraan tak terbendung saat bantuan air bersih datang ke Dusun Cibunian, Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Itu gembira saat melihat mobil tangki air bersih datang ke lokasi mereka. Mereka pun tak soal meski harus mengantri karena bantuan ini sangat dinanti-nanti. Warga mendapatkan bantuan air bersih dari BUMDes Desa Marga Cinta dan PDAM Tirta Prabawa Mukti. Berbagai wadah penampung air berjejer rapi menanti diisi. Warga mengatakan sudah 4 bulan terakhir mereka kesulitan air bersih. Mereka terpaksa ke sungai untuk mengambil air, tetapi saat ini air sungai mulai berkurang. Untuk bisa menghemat air, warga sampai memutuskan untuk jarang mandi. Biasanya kalau nggak ada air bersih, ngambilnya kemana ini? Dulu ada walungan ke sungai. Nah sekarang mah udah kering, Pak. Udah kering, jadi iya. Jadi berharap ada bantuan gitu ya. Iya, makasih ya Pak ada bantuan ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini pada belum mandi Pak ini Pak. Tidak punya air. Anak kecil belum mandi. Terima kasih. Terdata 38 keluarga di Dusun Cibunian ini kesulitan air bersih. Letak wilayah di dataran tinggi membuat krisis air bersih cepat terjadi dan cukup parah. Berapa liter? Oh, untuk saat ini kita sudah mengirim untuk yang kedua kalinya, berarti kurang lebihnya 10.000 liter, Pak. Emang berapa kakak yang terdampak di sini? Kalau untuk terdampak di sini, kebetulan di sini di Blok Karangbenda, Dusun Cibunian, Desa Marga Cinta, terdapat kurang lebih 40 kakak atau sekitar 120 jiwa, Pak. Warga berharap bantuan air bersih terus datang ke Desa Marga Cinta, sehingga mengurangi pengeluaran mereka untuk membeli air bersih galon. Selain itu, mereka berharap ada bantuan tempat penampungan air, sehingga tak perlu bersusah payah saat musim kemarau tiba. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Presiden Joko Widodo memanen padi musim gadu di Pantura, Subang Minggu pagi. Di sela-sela kunjungan, Presiden membagikan paket sembako kepada warga Pantura. Presiden Joko Widodo Minggu pagi meninjau panen padi di Desa Ciasem, Girang, Subang. Dalam kesempatan ini, Presiden secara simbolis memanen padi di lahan seluas 760 hektar. Hasil panen di tempat ini relatif bagus meski dalam musim kemarau karena saluran irigasi yang tidak mengalami kekeringan. Menurut laporan, hasil panen para petani Desa Ciasem Girang mencapai hingga 9 ton per hektar dan bisa menambah. Meski begitu, pemerintah tetap mengimpor 1,5 juta ton beras demi mengamankan stok beras tanah air lantaran dampak El Nino yang membuat produksi beras nasional ikut turun. Saat ini cadangan beras di Bulog mencapai 1,7 juta ton. Presiden berharap dampak El Nino tidak terlalu signifikan mempengaruhi produksi beras nasional. Namun soal tingginya harga beras, pemerintah malah menggelontorkan lebih banyak beras di pasar untuk menstabilkan harga. Senang melihat hasilnya. Saya kira ini 1 hektar bisa berapa ton, Pak? 9 ton. Bisa 9 ton. Karena memang kaget sekali kita lihat. Dan kita harapkan dari panen-panen inilah pasokan beras bisa nambah.
Harga sejumlah sayuran di Kabupaten Bogor mengalami kenaikan seperti di Pasar Cilengsi. Harga cabai rawit merah, buncis hingga lenca naik nyaris 2 hingga 3 kali lipat. Harga komoditas sayuran di Pasar Cilengsi Kabupaten Bogor terus merangkak naik. Hal itu disebabkan buruknya cuaca sehingga para petani gagal panen. Terpantau harga cabai rawit merah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogramnya. Begitupun harga buncis juga naik. Saat ini dijual Rp15.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram. Sama halnya, harga lenca yang kini mencapai Rp18.000 per kilogramnya dari Rp10.000 per kilogramnya. Kenaikan sejumlah harga sayuran ini tentu disayangkan. Semua pada naik. Ini untuk sayuran apa aja Bu yang naik Bu? Betul, bawang. Ibu harapannya Bu sebagai warga Bu? Harapannya semoga cepat turun aja harga sembako, harga sayuran. Hanya harga timun yang turun dari Rp12.000 jadi Rp10.000 per kilogram. Dampaknya kenaikan harga ini membuat omset pedagang menurun. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Usai bersiteru karena unggahan pantai Loji yang kotor, Pandawara Group dengan Karang Taruna Desa Sangrawayang akhirnya berdamai. Mereka pun kompak membersihkan pantai bersama-sama. Perseteruan antara Pandawara Karang Taruna Desa Sangrawayang efek dari unggahan sampah terkotor di Pantai Loji berakhir juga. Kedua kelompok itu memutuskan untuk berdamai dan bersama-sama membersihkan sampah di Pantai Loji, Kabupaten Sukabumi. Tak hanya Pantai Loji, Pantai Sangrawayang juga ikut mereka bersihkan. Dalam kesempatan itu, pihak Pandawara Group menyatakan unggahan di media sosial mereka soal Pantai Loji sebagai pantai terkotor keempat itu hanya memotivasi warga untuk membersihkan pantai. Dan Pandawara Group akan terus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dimanapun. Pandawara akan terus berusaha untuk membantu alam mendapatkan hak. Jadi kita tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menurunkan semangat kita untuk memerdekakan lingkungan yang mengalami kerusakan. Kapolres Sukabumi meminta seluruh pro kontra yang terjadi saat viralnya sampah di Pantai Loji bisa dilupakan dan kini kedua pihak dan warga fokus membersihkan dan menjaga pantai agar tidak ada sampah. Kita semua sama-sama menjaga lingkungan kita ya. Jadi bukan kita hanya menjaga di hilirnya saja kemudian ada sampah kita kerjakan seperti ini, bukan, tapi semangatnya bagaimana seluruh warga masyarakat dengan tujuan yang sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak lagi di tempat-tempat yang tidak disediakan. Aksi bersih-bersih dalam sepekan terakhir melibatkan petugas gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, serta elemen masyarakat. Diperkirakan ada sekitar 1.700 orang dalam kegiatan bersih-bersih kawasan pantai. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.